Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mukarramun wal mukarramat, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Bapak Yusrizal beserta jajaran, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang istiqomah hadir di majelis rutin kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap waktu yang kita korbankan untuk hadir ke majelis ini bernilai surga kaki di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, menjadi yang paling utama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semakin lama kita hidup di dunia ini, harusnya kita semakin sadar bahwa memang syukur itu perlu kita ucapkan dengan lisan kita dan kita tanamkan dalam hati kita dan kita amalkan dengan anggota badan kita. Karena kalau kita nak merunut dari belakang, mereview gitu, dari belakang nian, kita lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa dan ndak pacak ngapo-ngapo. Kita ni lahir ndak langsung besar main ini, Pak. Ndak langsung gagah main ini, ndak langsung pacak berjalan. Kita lahir tuh sama. Ndak pacak apa-apa dan ndak bawa apa-apa. Kita ndak pacak ngapo-ngapo kecuali nangis. Kaki kita masih lemah, tangan kita lemah. Untuk nyuap makan baik kita ndak pacak. Kita nak ngomong, aku nak makan, baca baca. Kita nak berangkat ke WC dewek, tak baca. Lemah, selemah-lemahnya. Kemudian kita tak bawa apa-apa. Tak ada yang lahir langsung bawa duit 100 juta. Yang lahir langsung berbaju, bejas, tak ganti. Kita ini tak bawa apa-apa dan tak baca ngapa-ngapa. Lalu seiring berjalannya waktu, kita ni tumbuh makin, dari tadi ada pacak ngapo-ngapo dikit-dikit pacak ngesot, dari pacak ngesot mulai pacak merangkak, dari pacak merangkak tegak, sudah tegak pacak berjalan, pacak berlari sampai besar. Dari yang tadi kita tak punya apa-apa, dikit-dikit punya baju, pacak makan, sampai sekarang kita sukses, punya titel, punya gelar, punya gawean, punya rumah, punya mobil, punya motor, punya keluarga, punya anak, punya pasangan. Dari kita yang tidak punya. Makanya kalau kita menyingok dari belakang tadi, alangkah banyak Allah ni ngenjuk kita nikmat. Kalau nak kita pikirkan. Sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kaget juga akan sedikit-sedikit Allah ambil. Sebagaimana surat Yasin yang sering kita baca, kata Allah, "Wa man nu'ammiruhu nunaqqishu fil khalqi
afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, nu'ammir, kami sampaikan mungkin dengan usia lanjut, nunakkishu fil khalqi, kami ambil sedikit-sedikit nikmatnya tadi. Sedikit-sedikit nikmat sehat Allah tadi yang matanya yang terang dikit-dikit jadi kabur, pendengaran yang bagus dikit-dikit jadi agak tidak dengar, mulut juga, gigi yang tadinya bagus rapi mulai rontok siko-siko, rambut yang tadinya hitam klimis mulai putih memutih, badan yang tadinya kulit kencang bagus mulai keriput. Nah itu nikmat Allah yang sedikit-sedikit Allah kurangi. Belum penyakit yang mudahnya datang. Banyak makan santan dikit kolesterol naik. Banyak makan pojok ubi mulai darah tinggi. Banyak makan kacang asam urat. Aku kemarin 2 hari Pak dah ngapa-ngapa. 2 hari asa di bidan dicek asam urat 8,2. Ustaznya asam urat, Masya Allah. Asam urat sudah. Maka nikmat sehat itu dikit-dikit Allah ambil juga kepada kita. Nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Sehingga sudah sempurna kagak nikmat itu diberikan kepada kita di dunia, maka habislah masa kita di dunia ini. Maka sebagai wong yang beriman, mari kita syukuri nikmat dengan mengucapkan dalam hati, meyakini bahwa nikmat ini datang dari Allah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sehingga kita ini termasuk hamba yang berserah diri, dan dengan beramal soleh. Termasuk duduknya kita di majelis ini, termasuk cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk yang senantiasa mudah-mudahan menghidupkan sunnahnya, bersolawat kepadanya, sehingga pagi di hari kiamat kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita kitab Safinatun Najah ini. Kita sampai pada bab fi arkanis shalah, rukun-rukun salat. Imam Ad-Drami menyebutkan arkanus shalah 17. Jadi rukun salat itu kata Imam Ad-Drami dalam kitab Safinatun Najah ini ada 17. 17 rukun. Sehingga sebagaimana kita ketahui, kemarin kita belajar rukun wudu, rukun tayamum, rukun mandi. Satu rukun tidak dikerjakan, maka tidak kita lakukan, maka akan batallah sholat kita. Apa itu? Yang pertama, al-awwal an-niyah. Yang pertama rukun sholat ini niat. Rukun sholat niat. Sama dengan yang lain, setiap ibadah diawali dengan niat. Jumhur ulama, sepakat para ulama, baik Hanafi, Hambali, kemudian Maliki, seluruh ulama, seluruh mazhab menyebut bahwa niat ini hukumnya wajib. Niat ini hukumnya wajib. Apa niat itu? Kita ulangi, apa niat itu? Niat itu secara bahasa disebut nyengajo ke. Menyengajo. Jadi kita berniat nian. Nyengajo ke segala sesuatu. Jadi kita memang nyengajo ke dari diri kita dewek, dak ate paksaan sama sekali. Nah, itu disebut niat. Secara istilah an-niyah itu yaitu menyengajakan ibadah hanya karena Allah untuk mencari ridha Allah. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah. Dan dalil hadisnya, innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu bergantung kepada niat. Sehingga niat ini menjadi wajib
untuk mengawali segala rangkaian ibadah termasuk sholat. Maka di dalam niat ini dijelaskan kemarin bahwa an-niyah, niyah itu makanuhu fi qalbi, tempatnya dalam hati. Kata Imam Hadrami, niat itu tempatnya dalam hati. Wa talaffudhuhu sunnah, nyebutkannya itu sunnah. Maka di sini beliau menjelaskan fi niyatis shalah. Niat di dalam salat ini ada 3 tingkatan. An-niyatu thalathu darajat. Niat itu 3 derajat, 3 tingkatan. In kanatis sholati fardan wajaba qasdul fi'li. Kalau salatnya itu salat fardu, wajib untuk kita mengerjakan atau menyengajakan nyebut salat tersebut. Kalau salat fardu wajib bagi kita usolli salatal maghribi. Maghribnya itu wajib disebut karena kita meniatkan untuk salat maghrib. Wajib. Tidak baca kita ngebut sengaja aku salat. Salat apa? Salat apa? Jadi niat salat yang pertama itu salat wajib. Maka kata Imam Hadrami, wajib bagi kita untuk menyebutkan maksud kita itu salat apa. Maksudnya salat wajib ada 5 salat yang wajib: salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Wa in kanat nafilatan muwaqqa'atan karatibatin aw dzata sababi wajibin qasdul fi'li. Kalau derajat yang kedua, kalau salat itu nafilah, salatnya salat sunnah, salat sunnahnya yang ada maksud nafilah itu. Jadi salat sunnah kaki terbagi jadi 2. Sunnah nafilah, sunnah mutlak. Kalau sunnah ini ada maksud dan ada waktu tujuannya, pecah. Salat tahajud ada waktunya, dilakukan setelah kita tidur malam, kemudian kita bangun, itu salat tahajud. Salat witir adalah salat ketika kita menutup salat malam. Atau salat rawatib, qabliyah, salat sebelum salat wajib, ba'diyah, salat setelah salat wajib. Atau salat duha, salat di pagi hari yang dicontohkan Nabi. Atau salat istikharah, salat yang dicontohkan Nabi untuk memilih antara salah satu daripada 2 pilihan atau lebih. Atau salat istisqa, ini ada maksudnya, kita lama ada hujan, kita salat, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau salat kusuf atau khusuf, itu salat sunnah gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu berarti salat nafilah yang ada maksudnya. Kalau ada gerhana, kita disunnahkan untuk salat. Atau salat idain, salat 2 hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Maka kata Imam Hadrami, karabiatun au dzata sababin wajaba qasdul fi'li. Wajib juga menyebutkan apa maksud salat tadi di dalam niat kita. Usolli salat tahajud atau usolli salat duha. Wajib nyebutkannya. Kita nak salat apa? Usolli salat al-witri atau usolli salat al-idul fitri. Wajib kita sebutkan karena ini termasuk salat nafilah, salat sunnah yang ada maksud. Sehingga di dalam niat itu kita sebutkan maksud kita itu nak salat apa. Lalu yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Kalau dia sunnah mutlak itu tidak ada maksudnya, Pak. Kita nak sembahyang sunnah 2 rakaat. Boleh melakukan sunnah mutlak ini. Misalnya kita sudah maghrib, nak nunggu isya, rasanya tidak kate gawe, salat baik. Tapi kita ini sudah salat tahiyatul masjid, sudah salat syukril wudu,
sudah salat ba'diyah, dak kate maksud salat kita itu. Maka ini disebut dengan sunnah mutlak. Sehingga salat sunnah mutlak ini dak mesti kita sebut kena ngapo salat itu. Yang penting kita ngerjakan salat sunnah bae. Usalli salat sunnah. Sudah. Nah, itu ada 3 tingkatan itu. Jadi 3 ini dispesifikasikan oleh Imam Hadrami untuk kita sebutkan di dalam niat. Kalau dia wajib, salat fardu, maka wajib kita menyebutkan maksud salat fardu yang mana. Kalau dia salat nafilah al-waqtiyah, salat sunnah yang ada maksud, maka kita wajib menyebutkan salat apa yang kita maksud. Salat sunnah itu. Tapi kalau salat mutlak, tidak mesti kita sebutkan di dalam niat. Nah, itu niat yang dijelaskan, diringkaskan oleh Imam Hadrami di dalam kitab ini. Jadi niatnya jadi penting. Niat ini menjadi penting bagi kita galau-galau. Meskipun kage pada prakteknya akan berbeda pendapat di mana letak niat. Atau di mana letak niat itu disebutkan kalau kita mazhab Imam Syafi'i, niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram, rukun yang kedua kage. Saat kita bertakbir, Allahu Akbar usalli. Allahu Akbar usalli. Berbarengan. Dua rukun itu dibarengkan. Dua rukun itu dibarengkan. Atau boleh juga mendahulukan niat. Kalau memang kita nak melafazkan, boleh kita mendahulukan niat. Belum kita takbiratul ihram, kita tegak berdiri, usalli, baru boleh. Nah, itu niat. Yang kedua, astani takbiratul ihram. Rukun yang kedua itu takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Takbiratul ihram itu adalah waktu memulainya salat. Dimulai salat ketika takbiratul ihram. Maka setelah takbiratul ihram, maka kata Rasulullah SAW, kunci daripada salat wudu. Kunci salat itu wudu. Jadi kita tidak baca salat kecuali dengan wudu. Dan pengharaman atau pemulaan daripada salat adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Maka definisi daripada salat itu, apa kata Rasulullah SAW? Salat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah rangkaian perkataan, doa kita dan amal perbuatan kita yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Setelah kita takbir Allahu Akbar, seluruh hal-hal yang mubah itu menjadi haram. Ya Bu ya, seluruh hal-hal yang mubah menjadi haram. Allahu Akbar. Kita ni ngomong hukum dasarnya apa? Boleh baik ngomong. Enggak kita ngomong. Tapi ketika sudah takbir, Allahu Akbar, apa kabarnya? Tidak boleh. Ngomong jadi haram dan membatalkan sholat. Makan itu hukum dasarnya boleh, mubah. Minum juga mubah. Tapi ketika kita sholat, sudah mulai Allahu Akbar, maka menjadi haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Makan dengan minum tidak boleh ketika sudah takbir, karena itulah termasuk rangkaian solat. Itulah masuk awal solat, takbiratul ihram itu. Kalau ada kawan Allahu Akbar, berkunyah masih dia kan, maka batal solat. Karena permulaan daripada solat ketika takbir, melapaskannya dengan berbarengan mengangkat kedua tangan kita, atau boleh mengangkat tangan dulu baru melapaskan takbirnya. Allahu Akbar. Atau kita mengangkat tangan dulu, Allahu Akbar. Boleh. Boleh dibarengkan
atau boleh mendahulukan. Takbiratul ihram rukun yang kedua. Ketika salat tanpa dimulai dengan takbir, maka salat itu belum dimulai dan tidak sah. Karena takbiratul ihram ini rukun. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping seorang sahabat yang baru datang. Salat sahabat ini salat sunnah 2 rakaat. Salat sahabat ini salat. Kemudian sahabat ini salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu dia melihat Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepadanya, Sallu fa innaka lam tusalli. Salatlah, engkau ini belum salat, kata Nabi. Maka sahabat tadi mengulangi salatnya. Kemudian setelah dia salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka dia mendekat kepada Nabi, kata Nabi, Sallu fa innaka lam tusalli. Salatlah, sungguh engkau ini belum salat. Nah, jadi bingung sahabat ini. Sampai 3 kali dia diomongin Nabi, katanya, ya Rasulullah, aku tidak baca kecuali yang laku lakukan inilah. Maka Rasulullah menerangkan dengan panjang di hadis itu. Fakabbir, kata Nabi, bertakbirlah. Karena sahabat ini mungkin belum paham tentang rukun salat. Sehingga kata Nabi, fakabbir, bertakbirlah, kemudian bacalah Fatihah, kemudian rukuklah dengan tumakninah, kemudian i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah. Dijelaskan oleh Nabi, maka pahamlah sahabat ini. Nabi sedang menerangkan tentang rukun salat kepada sahabat. Maka hati-hati kalau kita tidak bertakbir atau bertakbiratul ihram, maka berarti salat kita itu belum dimulai dan tidak sah rangkaian salat kita. Atau kaedahnya kalau kita salat dan masbuk ini, rukun yang paling wajib kita lakukan adalah takbiratul ihram. Kita masuk masjid mendapati imam dengan jamaah, itu lah sujud. Imam dengan jamaah lah sujud. Kita tidak lagi dapat rakaat itu. Karena di dalam syariat kita disebut dapat rakaat ketika kita menjumpai imam lagi ruku. Kalau kita datang imam lagi ruku, nah, kita dapat ruku itu, maka kita dapat rakaatnya. Tapi kalau imam lagi sujud, kita tidak dapat rakaat. Tapi kita memang diharuskan untuk mengikuti gerakan imam. Jangan nunggu. Tunggu tegak dulu. Nunggu dulu kan. Main HP dulu. Kamu pula imam tadi tidak tegak-tegak misalnya kan. Jangan. Kita diharuskan untuk mengikuti sunnah mana atau rukun mana yang harus kita lakukan. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lewatkan Fatihah, lewatkan ruku', lewatkan i'tidal. Setelah kita takbiratul ihram, kita langsung melok sujud dengan imam. Nah, itu kaedahnya. Karena takbiratul ihram itu penanda bahwa kita memulai sholat. Jangan tak takbiratul ihram langsung datang langsung imam sujud, melok sujud. Tidak sah sholat itu. Karena tidak memulai dengan takbiratul ihram. Itu ya. Yang ketiga, al-thalis al-qiyamu 'alal qa'idin. Berdiri bagi yang qadirin, bagi yang mampu. Jadi berdiri itu termasuk rukun. Di salat wajib berdiri itu termasuk rukun bagi yang mampu. Jadi kalau kita kena duduk belah, dah kata uzur sama sekali, maka tak baca. Salat itu batal. Karena berdiri ini termasuk rukun, kecuali di dalam salat sunnah. Salat sunnah berdiri ini tidak termasuk rukun. Ya, al-qiyam ini Bu, di dalam salat sunnah tidak termasuk rukun. Sehingga kalau kita memang lah capek nih ini
Sembahyang tarawih, imam panjang pula, duduk tidak masalah. Tetapi kalau memang di dalam sholat wajib tidak mampu, maka kata Nabi, sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, terlentang. Tidak mampu terlentang, isyarat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kapan tidak mampu juga? Mungkin saat kita lagi safar, lagi berkendaraan. Lagi di bis, lagi di mobil, lagi di pesawat. Itu termasuk yang tidak baca untuk berdiri. Atau di kapal. Kapal itu sebenarnya ada space musolanya, baca untuk berdiri, tapi ada sebagian kita nih kalau tegak di kapal tuyung, mabuk laut. Jangan dipaksa ke. Jadi boleh untuk duduk. Itu termasuk yang tidak mampu untuk berdiri. Nah, jadi al-qiyamu, berdiri ini termasuk rukun daripada sholat. Yang keempat, ar-rabi, qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Bagi yang sholat, maka wajib baginya untuk membaca surah Al-Fatihah. Nah, wajib bagi kita, Pak. Jangan sampai kita meninggalkan surat Al-Fatihah. La sholata, kata Nabi, tidak sah sholat seseorang illa bi qiraatil Fatihah, kecuali dia harus baca surah Al-Fatihah. Nah, kalau kita tidak baca surat Fatihah, sholat tuh, maka sholat kita tadi tidak sah. Bagaimana ketika kita jadi makmum? Bagaimana ketika kita jadi makmum? Ketika sholatnya khafi, sholat yang dilembutkan, maka kita membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Ketika sholatnya jahar, terbagi jadi dua pendapat. Mana yang penting? Kita makmum baca Fatihah, atau kita makmum mendengarkan Fatihah imam? Dengarkan bacaan imam. Dalilnya ada. Dalilnya yang disebut di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan kepada kalian Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah. Sehingga para ulama mengambil istinbat dari dalil ini bahwa ketika kita menjadi makmum, bagi kita mendengarkan imam itu lebih utama. Tetapi kalau jumhur ulama Syafi'i menyebutkan tetap wajib bagi kita membaca Fatihah setelah imam baca Fatihah, bukan membarengin imam baca Fatihah. Ya Pak ya, bukan bareng dengan imam baca Fatihah. Imam lagi alhamdulillahi rabbil alamin, kita melo alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, arrahmanir rahim. Karena perintahnya dalam Al-Quran jelas, kalau kita dibacakan Quran, dengarkan dan diam, jangan dibarengin. Baru setelah kata imam waladdallin, amin, ada jeda di situ. Ada jeda, disitulah letak, kata para ulama, kita memulai bacaan Fatihah kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kita menyelesaikan bacaan setelah imam memulai ayat, atau kita tetap mendengarkan imam, terbagi jadi dua pendapat. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata imam bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pendapat yang pertama, di dalam pendapat Imam Hadrami ini, kita wajib menyelesaikan Fatihah kita dulu, meskipun imam sudah baca ayat. Itu pendapat biasanya yang dipakai. Pendapat yang kedua menyebutkan
berhenti di mana kita baca Fatihah setelah kita mendengar imam membaca ayat. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum tuntas Fatihah kita, tapi imam sudah baca bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maka kita diam. Nah, itu pendapat yang kedua. Itu pendapat yang kedua. Jadi membaca Fatihah tetap wajib bagi siapa? Bagi kita ini makmum ataupun kita solat dewean. Fatihah termasuk rukun qauliyah. Rukun yang disebut, qauliyah itu disebutkan. Itu rukun yang keempat. Kemudian al-khamis, rukun yang kelima, ruku'. Kita gabung dengan rukun yang keenam, as-sadis tuma'ninatu fihi. Yang kelima ruku'. Gerakan ruku' itu termasuk daripada rukun salat, wa tuma'ninatu fihi, dan tenang, tuma'ninatu fihi, di dalam ruku' itu. Jadi di sini Imam Hadrami juga menyebutkan tentang tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Kita sering nyebut tuma'ninah. Kita sering bahwa tuma'ninah itu apa? Tuma'ninah ini disebutkan oleh Imam Hadrami bahwa at-tuma'ninah, tuma' itu tenang, menyempurnakan ruku', menyempurnakan gerakan salat, dan minimal membaca 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu sudah termasuk tuma'ninah. Sudah termasuk tuma'ninah. Tuma'ninah ini termasuk rukun. Tenang, menyempurnakan gerakan sholat ini termasuk rukun. Jadi kalau kita cuas-cuis semayang, ada yang semayang tarawih 23 rakaat 10 menit, Pak. Dalam videonya tuh. Alhamdulillah, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada jamaah temuntah. Uji kawan ngapa muntah di masjid, mabuk sholat. Iya, bukan mabuk mobil, mabuk sholat. Oleh sopir imam tadi ngebutnya. Maka tuma'ninah ini jadi penting karena dia rukun. Rukun, ya minimal tuma'ninah itu kita menyempurnakan ruku'. Ruku' yang sempurna itu mana? Ruku' yang sempurna itu kata para ulama yang bentuknya 90 derajat. Artinya sejajar. Punggung kita nih 90 derajat dengan tangan kita megang dengkul. Rato. Melapaskannya dengan berbarengan mengangkat kedua tangan kita, atau boleh mengangkat tangan dulu baru melapaskan takbirnya. Allahu Akbar. Atau kita mengangkat tangan dulu, Allahu Akbar. Boleh. Boleh dibarengkan atau boleh mendahulukan. Takbiratul ihram rukun yang kedua. Ketika salat tanpa dimulai dengan takbir, maka salat itu belum dimulai dan tidak sah. Karena takbiratul ihram ini rukun. Pernah satu ketika Rasulullah SAW duduk di samping seorang sahabat yang baru datang. Salat sahabat ini salat sunnah 2 rakaat. Salat sahabat ini salat. Kemudian sahabat ini salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu dia melihat Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepadanya, Sallu fa innaka lam tusalli. Salatlah, engkau ini belum salat, kata Nabi. Maka sahabat tadi mengulangi salatnya. Kemudian setelah dia salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka dia mendekat kepada Nabi, kata Nabi, Sallu fa innaka lam tusalli. Salatlah, sungguh engkau ini belum salat.
Nah, jadi bingung sahabat ini. Sampai 3 kali dia diomongin Nabi, katanya, "Ya Rasulullah, aku tidak baca kecuali yang aku lakukan inilah." Maka Rasulullah menerangkan dengan panjang di hadis itu. Fakabbir, kata Nabi, bertakbirlah. Karena sahabat ini mungkin belum paham tentang rukun salat. Sehingga kata Nabi, fakabbir, bertakbirlah, kemudian bacalah Fatihah, kemudian rukuklah dengan tumakninah, kemudian i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, dijelaskan oleh Nabi. Maka pahamlah sahabat ini. Nabi sedang menerangkan tentang rukun salat kepada sahabat. Maka hati-hati kalau kita tidak bertakbir atau bertakbiratul ihram, maka berarti salat kita itu belum dimulai dan tidak sah rangkaian salat kita. Atau kaedahnya kalau kita salat dan masbuk ini, rukun yang paling wajib kita lakukan adalah takbiratul ihram. Kita masuk masjid mendapati imam dengan jamaah itu lah sujud. Imam dengan jamaah lah sujud. Kita belum tidak lagi dapat rakaat itu. Karena di dalam syariat kita disebut dapat rakaat ketika kita menjumpai imam lagi ruku. Kalau kita datang imam lagi ruku, nah, kita dapat ruku itu maka kita dapat rakaatnya. Tapi kalau imam lagi sujud kita tidak dapat rakaat. Tapi kita memang diharuskan untuk mengikuti gerakan imam. Jangan nunggu. Tunggu tegak dulu. Nunggu dulu kan. Main HP dulu. Kamu pula imam tadi tidak tegak-tegak misalnya kan. Jangan. Kita diharuskan untuk mengikuti. Sunnah mana atau rukun mana yang harus kita lakukan? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lewatkan Fatihah, lewatkan ruku', lewatkan i'tidal. Setelah kita takbiratul ihram, kita langsung melok sujud dengan imam. Nah itu kaedahnya. Karena takbiratul ihram itu penanda bahwa kita memulai sholat. Jangan tak takbiratul ihram langsung datang langsung imam sujud melok sujud. Dasar sholat itu. Karena tidak memulai dengan takbiratul ihram. Itu ya. Yang ketiga, al-thalis al-qiyamu 'alal qa'idin. Berdiri bagi yang qadirin, bagi yang mampu. Jadi berdiri itu termasuk rukun. Di salat wajib berdiri itu termasuk rukun bagi yang mampu. Jadi kalau kita kena duduk lah, dah kata uzur sama sekali, maka tak baca. Salat itu batal. Karena berdiri ini termasuk rukun, kecuali di dalam salat sunnah. Salat sunnah berdiri ini tidak termasuk rukun. Ya, al-qiyam ini Bu, di dalam salat sunnah tidak termasuk rukun. Sehingga kalau kita memang lah capek ini sembahyang tarawih, imam panjang pula, duduk tidak masalah. Tetapi kalau memang di dalam salat wajib tidak mampu, maka kata Nabi, salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, terlentang. Tidak mampu terlentang, isyarat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kapan tidak mampu juga? Mungkin saat kita lagi safar, lagi berkendaraan. Lagi di bis, lagi di mobil, lagi di pesawat. Itu termasuk yang tidak baca untuk berdiri. Atau di kapal itu sebenarnya ada space musolanya, baca untuk berdiri, tapi ada sebagian kita nih kalau tegak di kapal toyong, mabuk laut, jangan dipaksa ke. Jadi boleh untuk duduk, itu termasuk yang tidak mampu untuk berdiri. Nah, jadi al-qiyamu berdiri ini termasuk rukun daripada
salat. Yang keempat, ar-rabi, qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Bagi yang salat, maka wajib baginya untuk membaca surah Al-Fatihah. Nah, wajib bagi kita, Pak. Jangan sampai kita meninggalkan surat Al-Fatihah. La salata, kata Nabi, tidak sah salat seseorang illa bi qiraatil Fatihah, kecuali dia harus baca surah Al-Fatihah. Nah, kalau kita tidak baca surat Fatihah, salat tuh, maka salat kita tadi tidak sah. Bagaimana ketika kita jadi makmum? Bagaimana ketika kita jadi makmum? Ketika salatnya khafi, salat yang dilembutkan, maka kita membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Ketika salatnya jahar, terbagi jadi dua pendapat. Terbagi menjadi dua pendapat. Mana yang penting? Kita makmum baca Fatihah atau kita makmum mendengarkan Fatihah imam? Dengarkan bacaan imam. Dalilnya ada. Dalilnya yang disebut di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan kepada kalian Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah. Sehingga para ulama mengambil istinbat dari dalil ini bahwa ketika kita menjadi makmum, bagi kita mendengarkan imam itu lebih utama. Tetapi kalau jumhur ulama Syafi'i menyebutkan tetap wajib bagi kita membaca Fatihah setelah imam baca Fatihah, bukan membarengin imam baca Fatihah. Ya Pak ya, bukan bareng dengan imam baca Fatihah. Imam lagi alhamdulillahi rabbil alamin, kita melo alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, arrahmanir rahim. Karena perintahnya dalam Al-Quran jelas, kalau kita dibacakan Quran, dengarkan dan diam, jangan dibarengin. Baru setelah kata imam waladdallin, amin, ada jeda di situ. Ada jeda, disitulah letak, kata para ulama, kita memulai bacaan Fatihah kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kita menyelesaikan bacaan setelah imam memulai ayat, atau kita tetap mendengarkan imam, terbagi jadi dua pendapat. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata imam bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pendapat yang pertama, di dalam pendapat Imam Hadrami ini, kita wajib menyelesaikan Fatihah kita dulu, meskipun imam sudah baca ayat. Itu pendapat biasanya yang dipakai. Pendapat yang kedua menyebutkan berhenti di mana kita baca Fatihah setelah kita mendengar imam membaca ayat. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum tuntas Fatihah kita, tapi imam sudah baca bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maka kita diam. Itu pendapat yang kedua. Itu pendapat yang kedua. Jadi membaca Fatihah tetap wajib bagi siapa? Bagi kita ini makmum ataupun kita sholat dewean. Fatihah termasuk rukun qauliyah. Rukun yang disebut, qauliyah itu disebutkan. Itu rukun yang keempat. Kemudian al-khamis, rukun yang kelima, ruku'. Kita gabung dengan rukun yang keenam, as-sadis tuma'ninatu fihi. Yang kelima ruku'. Gerakan ruku' itu termasuk daripada rukun salat. Wa tuma'ninatu fihi, dan tenang, tuma'ninatu fihi,
di dalam rukuk itu. Jadi di sini Imam Hadrami juga menyebutkan tentang tumakninah. Apa itu tumakninah? Kita sering nyebut tumakninah. Kita sering bahwa tumakninah itu apa? Tumakninah ini disebutkan oleh Imam Hadrami bahwa at-tumakninah, tumak itu tenang, menyempurnakan rukuk, menyempurnakan gerakan salat, dan minimal membaca 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu sudah termasuk tumakninah. Sudah termasuk tumakninah. Tumakninah ini termasuk rukun. Tenang, menyempurnakan gerakan sholat ini termasuk rukun. Jadi kalau kita cuas-cuis semayang, ada yang semayang tarawih 23 rakaat 10 menit, Pak. Dalam videonya tuh. Alhamdulillah, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada jamaah temuntah. Uji kawan ngapa muntah di masjid, mabuk sholat. Iya, bukan mabuk mobil, mabuk sholat. Oleh sopir imam tadi ngebutnya. Maka tumakninah ini jadi penting karena dia rukun. Rukun, ya minimal tumakninah itu kita menyempurnakan rukuk. Rukuk yang sempurna itu mana? Rukuk yang sempurna itu kata para ulama yang bentuknya 90 derajat. Artinya sejajar. Punggung kita nih 90 derajat dengan tangan kita megang dengkul. Rato. Nah, itu rukuk yang afdol. Yang benar. Tapi kadang kita nih malah semakin tua nih galak sakit pinggang atau sakit jengku. Jadi asal rukuk tuh ini ngelentik. Itu semampu kita, Pak. Semampu, tapi yang paling abdol rukuk itu 90 derajat. Sudah kita baca Fatihah dan membaca ayat Quran itu termasuk sunnah, bukan rukun. Maka kita rukuk Allahu Akbar. Saat kita rukuk itu, maka kita tumakninah terlebih dahulu. Menenangkan bacaan kita terlebih dahulu. Menjadikan bacaan kita itu bacaan yang benar-benar kita hayati dan kita resapi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau ada lengkapnya. Lengkapnya itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Jadi setelah tasbih kita 3 kali itu subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Boleh kita tambah subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Boleh di dalam rangkaian kita bersujud. Berrukuk itu. Rukuk ditambah tumakninah. Jadi tumakninah termasuk rukun di dalam sholat kita. Itu sampai 6. Karena 4 menit lagi lah nak sholat isya dan kami izin tidak melok berjamaah di sini Pak Yusrizal karena nak ngisi takziah malam ketiga jamaah minta rewangi sholat di sana di simpang karena biar cepet selesai jiwang. Jadi sholatnya di sana biar ada tunggu-tungguan. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami ada 6 rukun dari 17 yang sudah kita bahas. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan di waktu-waktu selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi bisabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.